Inilah saya rekod. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Ini walaupun yang hadir cuman berapa ya ini? Satu, dua, tiga ya ini. Masih kita bertiga ya. Gak apa-apa ini saya rekam saja. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk KKA-nya. Kita akan mencoba membuat konten yang sangat menarik dan sangat mudah seperti ini. Ya. Gampang cara bikinnya loh. Kayak gini loh. Bagus kan? Siapa yang rugi kalau kita mengeluh? Nah, kayak gini-gini bagus. Bahkan ada ayat Qur'annya ini. Wallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhimun. Gitu. Ini ada pesan hikmahnya ini. Anak yang hebat dan disayang Allah adalah anak yang tidak suka mengeluh dan selalu mengucapkan alhamdulillah atas apapun makanan yang dimasak oleh ibu hari ini. Ada yang suka mengeluh, nah tidak boleh mengeluh ya, karena orang tua sudah capek-capek masak soalnya. Oke. Gimana cara bikinnya? Ini bikinnya sangat simpel sekali ya. Nanti saya tunjukkan pelan-pelan. Yang pertama adalah kita harus masuk ke materinya ya kan. Lu materi sudah saya siapkan. Kamu kalau pakai HP, nanti bisa coba di HP ya. HP-nya masuk ke Chrome, Google Chrome di sini. Kita ketik namanya notebook, BOOK ya, notebook LM atau Google LM. Kalau kesulitan notebook LM, ketik aja Google ya, spasi LM, LM. LM itu artinya language model. Nah, seperti ini. Ini namanya notebook LM.google ya. Jadi kalau di Google-nya ketik aja ketik namanya Google LM di sini ya. Terus ini ada namanya Notebook LM, kita klik di sini. Klik tuh. Nah, seperti ini ya. Terus kita pilih Try Notebook LM. Tapi sebelumnya ini kan masuk ke aplikasinya ya. Aplikasinya online, langsung nggak usah pakai diinstal ya, langsung pakai Google Chrome. Atau untuk materinya saya coba di iJournalku itu ya, yang blogger saya itu iJournalku, bukan yang Gnomio tapi yang Blogspot ya. Nah, ini kan blogger. Nah, ini materi yang untuk hari ini sudah siapkan. Namanya belajar KKA ini ya. Nah, ya. Jurnal syukur anak hebat hari ini. Coba sebutkan bla 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 bla. Nah, langsung aja masuk ke langkah satu, yaitu seperti tadi itu. Yang Google LM tadi, itu linknya namanya adalah notebooklm.google. Di sini. Klik ya. Nah, masuk ke seperti ini. Nah, kalau ini sudah masuk ke Google LM-nya. Tampilan depannya tadi seperti yang awal tadi itu seperti ini aslinya ya. Google LM sama. Ini tampilan awal sekali. Anggaplah kita sudah login ya, login. Kita masuk ke sini. Notebook Drive. Nah, ini ini adalah pendidikan masa depan. Ini adalah jadi awalnya sejarahnya kan buku kan biasa ya, buku seperti ini misalnya ya. Nah, ini kan buku biasa, buku fisik ya. Nah, ini bukunya kelihatan nggak ini? Kok hilang ya? Oh gini ya. Buku RPAL. Nah, siapa yang suka buku RPAL? Ini buku favorit waktu saya SD. RPAL. Ilmu pengetahuan alam. Nah, ini nanti kan buku kita baca manual. Nah, yang kedua itu buku menjadi buku selain fisik menjadi buku e-book ya kan? Jadi buku e-book. Nah, setelah menjadi buku e-book, nah buku e-booknya dimasukkan di sini menjadi bukunya kita bisa berbicara dengan bukunya. Jadi bukunya itu bisa kita ajak ngobrol ini ceritanya. Buku, kamu nomor sekian itu maksudnya gimana? Ini kok saya nggak ngerti. Ini langsung jelaskan karena ada AI-nya kan. Nah, AI ini adalah bahasa Indonesianya adalah kecerdasan artifisial itu atau AI tadi itu. Nah, kita coba masuk ya kalau sudah masuk di Google LM ini, kita akan coba di sini ada tulisan buat baru. Saya perbesar biar kelihatan lebih jelas ya. Nah, ini klik kalau bahasa Inggris kan create new ya. Kalau bahasa Indonesia ya buat baru, klik di sini.
Oke, ini tergantung kecepatan dari internet. Kalau ada seperti ini, kita bisa masukkan sumber yang akan kita buat. Nah, coba saya close dulu. Nah, close. Nah, ini ada sumber chat studio. Sumber di bahasa Inggrisnya resource. Chat ini ngobrol ya. Nah, ini yang masa maksud. Nanti bisa ngobrol di sini. Nah, studio ini bisa bikin yang tadi itu. Bisa bikin slide, buku cerita. Bisa bikin video overview, infografis, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita akan mulai dari sini dulu, yang sebelah kiri ini. Ini kita harus membuat sumbernya. Misalnya, kembali ke materi dulu. Materinya adalah ini. Nah, langkah dua kita buat inputnya. Inputnya adalah materinya. Contoh materinya di sini saya akan nyoba pakai bebas ya. Misalnya saya mau membuat materi tentang mikrobit misalnya ya. Mikrobit dan makro. Jadi ini materinya bebas tergantung apa yang kita buat. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ada tulisan mari kita mulai coding. Saya di sini. Ini kan ini contoh websitenya ya. Saya akan coba linknya ini kita copy atau salin. Copy ya. Terus kita masuk ke yang tadi nih. Yang tadi yang kosong. Nah, kotak kosong ini ya. Nah, klik ditambahkan sumber di sini bisa atau di sini juga bisa. Kita langsung sini ya, klik kanan, paste, tempel, enter ya. Nah, dia akan mengambil input sebagai masukan. Ini bisa banyak, ini bisa 50 input atau resource ya, sumber. Kalau mau menggambarkan file PDF atau file dokumen, doc, lain-lain bisa masuk di sini. Nah, kita satu dua, YouTube juga bisa ya. Bikin YouTube kita masukkan di sini juga bisa. Oke, sudah. Kemudian, ini kan sumbernya bisa satu, bisa lebih dari satu, bisa banyak sekali. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan perintah promnya. Promnya kita masukkan lewat, nah di sini kita mau bikin apa dulu? Mau buat ringkasan, slide, ringkasan videonya atau peta. Nah, peta ini peta mind map, peta pikiran. Ini laporan itu bikin laporan kegiatan misalnya. Ini buat flashcard atau kartu kartu tanya jawab, buat kuis, buat belajar juga bisa di sini. Infografis juga. Nah, untuk promptingnya, perintah promptingnya itu sudah saya sediakan contohnya di sini. Ini ada contoh ya. Oh, ini belum saya refresh ini sebentar. Saya refresh dulu. Nah, ini kan ada contoh satu. Nah, kalau contoh dua tadi itu hasilnya yang tadi itu yang apa namanya? Kisah Manawa Salwa. Kalian bisa membuat kisah sendiri ya, membuat kisah diketik-ketik sendiri. Nah, bisa. Nah, ini ya, saya mau membuat nanti kita akan membuat Gayatri Dikla ya. Nah, terus kisah siswa bernama siapa, kelas berapa, belajar coding atau KKA dengan menggunakan microbit Micode di lab komputer SD Namnosa dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu ketik edit sendiri. Ini saya copy dulu aja contohnya biar gak kelamaan ketiknya. Klik kanan, saya copy ya. Terus saya akan kembali ke yang tadi di sini. Ini kan sudah ada satu sumber ya. Nah, kita akan membuat buku cerita yang bagus. Di sini, ini namanya slide atau bacanya slide. Nah, slide presentasi. Yang diklik adalah bagian di sininya ya. Bagian apa namanya? Pena di sini. Namun sebelum kita masuk di sini, studio ini, kita harus setting setelannya bahasa Indonesia. Di sini klik setelan. Lalu ada pilihan ini output ya. Bahasa output. Terus ini bisa disetting. Karena kalau masih awal biasanya bahasa Inggris kita ganti ke bahasa Indonesia terus disimpan. Biar hasilnya nanti bahasa Indonesia ya. Oke. Lalu kita pilih slide di sini. Pilih yang klik ini ya ada gambar ininya apa namanya itu pena ini. Nah, kita kalau mau bikin buku cerita itu butuh yang rapi ya. Nggak terlalu banyak tulisan. Itu pilih yang ini slide presenter. Lalu diklik di sini.
Nah, ini adalah tempat promptingnya. Prompting itu adalah perintah yang harus dikerjakan oleh AI untuk membuat. Ini kita paste. Nah, perintahnya kepada AI untuk membuat apa? Ini yang saya copy paste tadi dari blogger ya. Gaya 3D Clay kisah siswi bernama siapa ini yang mau dibuat contoh? Di sini ada tiga, Najwa, Arsya, atau Sinta. Namanya siapa ini yang mau buat contoh? Oh, Najwa saja ya. Ya oke, kita buat contoh. Bernama Najwa. Dalam kurung berkerudung ya, berkerudung. Nanti kalau nggak gitu dia takutnya nggak berkerudung. Kelas Najwa kelas 5 ya? Kelas 5. Oh, pakai 5 biasa aja deh. 5. Iya. Nah, ini bisa ditambahkan, bisa diedit sendiri ya. Belajar coding dan kecerdasan artifisial KKA dengan menggunakan Microbit Macbook di lab komputer dalam masa SDN, bla 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 dan seterusnya. Kisah secara detail dalam bentuk cerita yang bisa dipahami oleh anak-anak SD, misalnya anak-anak SD. Buat dengan sebagus mungkin sebagai buku cerita anak 10 dengan pesan moral bermakna cantumkan hikmah dan nah ini bisa diedit-edit sendiri ya dengan kreativitas sendiri. Oke, setelah itu nah ini saya copy dulu aja, saya pilih, saya copy. Nah, di sini ada tulisan buat, klik pada klik buat sini. Otomatis dia di sini berputar, di sini berputar untuk memproses ya. Nah, ini prosesnya butuh waktu sekitar lumayan 3 menit atau 5 menit ya, 3 sampai 5 menit. Nah, sambil menunggu jangan diliatin terus gitu ya kayak hipnotis ini lama nanti dilupakan. Sama seperti kalau kita mau menunggu buka puasa ini ceritanya ngabuburit ya sambil menunggu buka puasa. Nah, nah, kalau kita menunggu buka puasa kan jangan lihat jam. Aduh, cek suwi ini gitu. Lama nanti kalau dia jam itu wah nggak selesai. Harus kita alihkan perhatiannya dengan mencoba yang lainnya ini. Nah, kita coba dengan membuat ini ya, misalnya infografis diklik di sini. Nah, ini ada pilihan landscape atau portrait. Kalau landscape ini dia bentuknya apa namanya? Tidur ya. Kalau potret itu berdiri. Nah, kita bikin infografis, klik landscape, terus ini standar aja ya. Terus kita klik sini. Ini deskripsikan infografis. Ini adalah promptingnya di sini. Saya paste aja biar nggak ngetik ulang. Sama seperti tadi nggak apa-apa. Nama ini juga bisa diganti ya. Nah, kita klik. Ini bisa diganti, bisa sama. Tulisannya dicek, mungkin ada yang salah ketik biasanya ya. Klik aja kalau sudah pasti yakin. Nah, dia juga berproses, berputar. Dia nanti akan membuat gambarnya. Oke, sambil menunggu. Nah, ini kan menunggu ya. Nah, kita bikin lagi juga bisa. Misalnya di sini ya, slide. Nah, ini ya. Saya klik presenter yang sini ya, slide presenter. Saya ini paste saja. Namanya ini kan Najwa. Misalnya saya ganti namanya. Yang hadir tadi ada siapa ini? Arsya. Apakah ada Arsya di sana? Oh, nggak ada suaranya. Oh iya, soalnya di mute ya. Misalnya ini saya ganti ya. Arsya. Arsya juga kelas 5 ya. Kelas 5C ya. Nah, ini buat coba aja ya. Oke, saya klik. Oh, ini juga ada Sinta ini. Kita buat juga untuk Sinta ya. Coba ya. Ini diklik. Ini space center ya. Terus diklik di sini lagi juga lagi. Kita bikin lagi sambil menunggu yang tadi kan. Nah, ini bisa diganti ini namanya ini. Namanya misalnya Sinta. Sinta juga kelas 5 ya kayaknya ya. Nah, ini saya klik, langsung klik buat aja. Buat. Nah, ini sedang berputar, ini sedang berproses. Oh, dia langsung membuatkan buku yang kayak tadi, itu, buku PDF, buku cerita itu. Dan nanti hasilnya kayak yang sebelah ini. Nah, kayak gini nanti jadinya. Tergantung ceritanya ya, tergantung ceritanya dan promptingnya ini. Prompting yang di sini, subprom ini. Nah, ini kan kayak gitu ya. Nah, nanti kita bisa bikin buku cerita seperti ini hasilnya. Nih. Nah, ini ceritanya tentang mana wasalwa.
Nah, seperti ini bagus ya gambarnya ya. Tampilan visualnya bagus. Ini bercerita tentang Bani Israel yang ada di surat Al-Baqarah ini kan. Ceritanya ada yang terjebak di gurun pasir yang panas. Dulu sekali Bani Israel itu sedang berjalan jauh bersama Nabi Musa alaihissalam. Aduh, mataharinya sangat panas terik. Wah, ini kayak enak ya. Iklim ekstrim ini. Tidak ada pohon untuk berteduh. Nah, ternyata Allah memberikan sebuah nikmat berupa apa? Sebuah awan yang bisa mengurangi rasa panasnya. Allah itu maha baik. Allah mengirimkan awan pelindung bernama Gomam. Gomam itu bahasa Arab artinya awan. View akhirnya sejuk kembali gitu. Terus yang kedua ini mana? Nah ini ya. Terus mereka lapar kan. Kruk 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 kruk. Wah, suara apa ini? Wah, ternyata perutku lagi lapar berbunyi. Tapi teman-teman, dari mana kita bisa dapat makanan di tengah gurun pasir kosong begini? Ini cerita tentang mana yang ada di dalam Al-Quran. Terus nah, ini langsung Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Mereka nggak usah bekerja dikasih makanan itu. Makanannya langsung dibuatkan yaitu berupa namanya ini nih, hujan permen embun. Oh, so bagus gini ya. Saya tuh lihat kayak madu gitu ya. Jadi setiap pagi hari Bani Israel waktu itu Allah menurunkan namanya mana. Mana itu rasanya manis seperti madu dan selembut kapas, tapi tidak setipis tisu ya, turun sendiri tanpa perlu ditanam, langsung tinggal panen ya. Masya Allah, luar biasa kenikmatan. Terus yang kedua dikasih makanan juga, makanannya berupa ini fried chicken ya, ayam goreng. Seperti burung puyuh gemuk-gemuk. Saat sore datanglah rombongan burung salwa, namanya ini salwa ya. Dagingnya sangat gurih dan lezat, datang datang sendiri tanpa perlu diburu capek-capek. Enak ya. Terus ini, nah, jadi Allah itu memberikan namanya manna dan salwa. Al-manna wa salwa. Itu kisah Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Manna ini seperti madu yang memberikan energi. Terus salwa ini memberikan kenyang ini. Dengan izin Allah. Bikin tubuhnya sehat dan gempal. Kuat. Terus berikutnya. Nah, senang kan? Gitu kan. Cuma satu syaratnya. Aturan emasnya Allah adalah. Nih, Allah berpesan. Kulu washrobu, makanlah, makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah. Kamu nggak perlu bayar, gratis kok. Tidak perlu bekerja keras lagi. Luar biasa. Nikmat yang Allah berikan tuh banyak sekali. Tapi di balik kenikmatan itu juga ada ancamannya, itu konsekuensi ya. Ancaman itu sebagai konsekuensi. Perintahnya disuruh bersyukur. Terus nih, mereka kaum Bani Israel ini punya kekurangan, yaitu sifat, yaitu ini. Tapi coba tebak apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah beberapa waktu mereka mulai bosan katanya. Siapa yang biasanya bosan? Aduh, mah aku bosan malah. Itu kurang bersyukur. Mereka lupa bilang alhamdulillah. Terus berikutnya, mereka itu malah minta kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa, saya minta masuk iki terus belenger aku gitu. Mbok ya ini loh ada bawang-bawangan, kacang-kacangan, terus gandum gitu kan. Nih, mereka malah minta makanan biasa. Padahal kalau kalian minta makanan seperti itu, ini mungkin mau bikin kebab mungkin ya. Nah, kalian harus ke pasar dan kalian harus apa, bekerja atau menanam, bertani. Yes, kerja gitu. Dikasih yang nggak pakai kerja, mau yang aneh-aneh, yang lain dari itu ya sudah nggak apa-apa, silakan kerja sendiri gitu. Nah, ini siapa yang rugi? Yaitu adalah orang yang suka mengeluh, hati yang bersyukur, maka akan bahagia penuh hadiah. Tapi yang suka mengeluh maka kehilangan hadiah yang lezat itu. Allah tidak rugi sama sekali saat mereka tidak bersyukur. Mereka lah yang merugikan diri sendiri karena hadiah dari langit itu hadiah dari langit ya. Nah, akhirnya berhenti. Ya sudah nggak dikasih. Nah, ini pesan moralnya ini. Pesan moral pahlawan kita. Anak yang hebat dan disayang Allah adalah anak yang tidak suka mengeluh dan selalu mengucapkan alhamdulillah atas apapun makanan yang dimasak oleh ibu mereka di hari itu. Nah, ini jurnal. Ini tugasnya untuk yang kemarin. Nah, ini yang ayat yang di dalam Al-Quran tentang mana wasalwa itu adalah di surat Al-Baqarah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum.
wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Artinya apa? Ini artinya ini. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan, berikan kepadamu. Dan mereka tidak mendolimi kami, tetapi mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 57. Selesai, tamat ya. Nah, itu bikinnya cuma pakai prompting ya. Pakai prompting seperti tadi itu. Nah, kita lihat ya hasilnya. Sambil menunggu tadi kan lama. Nah, kita lihat hasilnya. Yang mana tadi? Yang ini kayaknya. Nah, ini masih berputar ya. Tapi kayaknya nih sudah jadi satu ini. Ini salah satu infografis. Kalau infografis, bikinnya bisa lebih cepat hasilnya jadinya. Nah, seperti ini. Oke, proses. Nah, proses ini menjadi render. Lihat. Oh, bagus. Wah, di sini Najwa jadi cantik ya. Aslinya cantik, di sini juga cantik. Gak mungkin ganteng soalnya. Ah, saya zoom pakai ini kayaknya sih. Bentar, bentar. Full screen. Full screennya mana ya? Saya kok lupa. Ini zoomnya pakai ini. Loh, ini ya. Petualangan coding Najwa menjelajahi dunia AI dan microbit. Tuh, ada kabar microbitnya. Ya. SDN menanggal 601 Surabaya. Langkah awal ini infografis ya. Berkenaan dengan mikrobit, Najwa belajar memprogram komputer mungkin mikrobit menggunakan balok warna-warni di Megot. Nah, seperti ini. Membuat rencana nama Najwa yang berkedip-kedip, misalnya ya. Menggunakan Megot terasa seperti menyusun puzzle, membuat coding. Nah, gimana gambarnya? Bagus ya hasilnya ya. Ini yang satu halaman. Kalau satu halaman itu misalnya infografis gitu. Menjadi kreator masa depan dengan AI, create AI. Ini mikrobitnya kemarin bisa melatih pekerjaan Najwa menggunakan fitur create AI dan seterusnya. Jangan takut mencoba dengan coding. Kita bisa menciptakan solusi yang hebat. Seperti ini. Ya, ini yang infografis ya. Terus ini masih berputar ini. Nah, kalau berputar ini biasanya perlu saya refresh untuk memastikan apakah dia sudah selesai atau belumnya. Oh, ternyata masih belum. Nah, ini masih ada yang hadir ini ada tiga, termasuk saya jadi empat. Najwa, Arsa, dan Cinta. Gimana? Sambil menunggu prosesnya dia berputar, ini ada sudah jadi satu ini, Najwa Microbit. Nah, sebelum saya klik hasilnya, ada yang ditanyakan mungkin? Halo semuanya, waktunya kurang 10 menit. Saya ditegur ini, kurang 10 menit. Ada yang ditanyakan? Nah, kita klik ya hasilnya ya. Nah, ini bisa di-download ini. Najwa Mic. Loh, lihat. Oh, imut-imut ya hasilnya. Petualangan coding Najwa di dunia AI. Belajar keajaiban Micro:bit di SDN menanggal 601. Loh, bagus. Hari yang istimewa di lab komputer. Kenalkan nama ini Najwa. Oh. Oh, ini namanya Micro:bit. Di atas mejanya Najwa menemukan sebuah papan sirkuit. Oh. Ditempel-tempel seperti ini ya. Menyusun barcode. Nah, ini akan kita download habis ini ya. Misi belajar Najwa membuat komputer menjadi pintar. Nah, ini bisa dilihat aja soalnya nih. Nah, seperti ini. Nah, Micro:bit di-upload. Oh, seperti itu. Nah, berhasil. Alarm aktivitas AI buatan Najwa bekerja. Gitu. Peta petualangan coding. Oh, ini belajar juga scratching-nya. Nah, ini bisa kita download. Oh, ada Micro:bitnya ya. Oh, bagus ya gambarnya ya. Nah, ini kan harusnya berkerudung ya, misalnya ya. Oh, bisa bikin seperti ini. Nah, kalau misalnya mau bikin lagi, bisa dibuat lagi nanti di sini. Ini jadi downloadnya lewat di sini. Ini diklik, terus ini misalnya PDF. Nanti filenya terdownload di PDF. Sini. Ya, ini kalau pakai komputer. Kalau dipakai Chrome, HP, itu juga bisa di folder downloadnya nanti. Nah, kalau misalnya mau yang revisi misalnya ya, ini ya. Kata mau bikin alternatif lagi atau bikin lagi kurang puas bisa di ini tampilan perintah ini saya copy terus ini di minimize di sini klik di sini ya misalnya saya buat slide presentasi lagi misalnya
Nah, ini kayak tadi ya. Nah, tadi kan bergurunya seperti itu. Nah, bisa di apa namanya dipastikan lagi atau dipaksa gitu, dengan cara supaya nanti hasilnya berkerudung terus ya. Berarti tulis aja gini. Harus wajib selalu berkerudung, berkerudung ya, wajib harus menutup aurat. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini yang butuh waktu agak lama nanti ini. Nah, ini sudah jadi nih yang punyanya seperti tadi yang Arsa sama Sinta. Coba klik Sinta ya. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini hasilnya. Wow, bagus ya. Nah, bagus kan hasilnya? Nah, cuman prompting-prompting gitu aja. Nah, sebiar saya keluar dulu. Nah, ini ya. Jadi kalau mau download tinggal klik di tiga di sini, titik tiga di sini itu ada tulisan download. Bisa PDF, bisa PPT. Ini PowerPoint ya kalau PPT. Terus yang satu lagi yang punyanya Arsha, coba saya cek. Wah, Arsha di sini lagi-lagi ya. Oh, bagus. Ya, oh, bagus kan? Nah, ini juga bisa di-download. Oh, bagus kan? Nah, ini bisa di-download, download PDF-nya. Nah, oke, seperti itu. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, Najwa, Sinta, dan Arsya. Gimana? Jelas semuanya, anak-anak? Jelas ya? Plus. Jelas. Ini kayaknya nih, perlu segera berbuka ini. Baterai ini perlu diisi. Tenang saja, ini jam 16.09 ya, masih butuh perlu waktu 1,5 jam lagi menunggu azan maghrib. Dan ini bentar lagi juga habis ini waktu ininya zoomnya. Oke, jelas semuanya. Nanti dicoba ya, bisa ya. Ya. Gampang kan cuma gitu aja ya, Plus. prompting, tempel, diedit gitu aja. Oke. Nanti tolong dicoba. Bisa yang lainnya juga bisa coba. Tapi yang bagus yang slide itu bagus yang slide. Nanti akan kumpulkannya di mana? Nanti bisa kumpulkan di grup WA ya. Biar teman-teman yang lainnya juga biar penasaran untuk nyoba. Oke? Siapa? Siap? Siap anak-anak? Oke. Kalau begitu saya akhiri saja. Ada yang tanyakan mungkin dari Najwa, Arsa, dan Cinta? Belum ada? Nanti bisa ditanyakan kalau kurang jelas lewat WA aja. Sebelum saya Gak akhiri, ada, Pak. kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicoba ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup, saya akhiri. Oke, terima kasih.